Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan saya Andam Hidayah. Saya kali ini akan menyampaikan materi cause dan effect. Kita lihat dulu pengertian dari cause dan effect. Yang pertama, pengertian cause dulu. Apa itu cause? Cause adalah the reason or motive for an action. Yang kedua, why something happens. Yang ketiga, happens first. Jadi, cause itu bisa mempunyai arti yang banyak, yaitu mengapa terjadi dan terjadinya yang pertama. Ini cause. Kemudian, pengertian effect. Effect adalah result or conclusion of an action. What happened and happens due to a cause. Jadi, effect itu terjadi karena adanya cause, adanya sebab. Kita lihat contoh. Cause-nya, the rain is very hard. Effect-nya, I stopped driving my car and parked it at a safe place. Bagaimana kita menggabungkannya? Kita lihat ya. The rain is very hard, so I stopped driving my car and parked it at a safe place. Nah, di sini kita menggunakan signal words. So, ya, ini signal word-nya. So. Nanti pada penggunaan cause effect, kita menggunakan banyak signal words. Ya, kita lihat beberapa signal words yang ada. Signal word untuk cause. Di antaranya because, the reason for, on account of, bring about, give rise to, created by, contributed to, led to, due to, for this reason, unless, dan owing to. Nah, kemudian signal word for effect. Di antaranya as a result, then, hence, therefore, outcome, so, consequently, finally, and in order to. Tapi masih banyak lagi, ini hanya beberapa saja. Nah, kita lihat pada aturan-aturan penggunaan signal word. Aturan-aturan penggunaan signal word itu ada beberapa, yaitu ada yang diikuti oleh kalimat dan ada yang diikuti oleh non-phrase. Yang pertama, yang diikuti oleh non-phrase. Di sini diikuti oleh non-phrase. Apa itu non-phrase? Non-phrase adalah kelompok kata benda, jadi tidak mempunyai subjek. Mana signal word yang diikuti oleh non-phrase? Di sini ada due to, owing to, as a result of, as a sequence of, consequent of, because of. Ini harus diikuti oleh non-phrase. Ya. Kita lihat di contoh. Due to traffic jam, Bob missed the train. Due to ini merupakan signal words-nya. Kemudian traffic jam itu non-phrase-nya. Traffic jam ini tidak ada subjek, jadi hanya ada noun saja, kelompok kata benda. Maka menggunakan a non-phrase. Kemudian aturan yang kedua, yang diikuti oleh clause atau kalimat. Ya. Because, as, so, for, since, and as a result. Ini harus diikuti oleh kalimat, yaitu clause. Apa itu kalimat? Kalimat itu disebut kalimat kalau ada subjek dan verb atau predikat. Kita lihat di contoh. Because Firman cannot do all the test items on time, he fails to get a perfect score. Because ini signal words-nya. Firman cannot do all the test item on the time. Di sini cause-nya ada subjek Firman, kemudian verb atau predikatnya do, all the test item di sini objek. Nah, inilah yang disebut clause atau sentence, kalimat. Ya. Because
diikuti oleh kalimat cause. Kemudian baru ada kalimat effect. Nah, paham ya? Baik, kita lanjut dengan latihannya. Nah, ini ada dua kalimat. Kita lihat mana cause, mana effect. Yang pertama, Rudy came to school late. Rudy received a punishment. From this sentence, nah, dari kalimat ini kita tahu mana akibatnya. Akibat tadi apa? Terjadi karena ada sebab. Berarti sebabnya Rudy came to school late. Jadi dia datang terlambat. Akibatnya Rudy received a punishment. Jadi dia mendapatkan hukuman. Ini merupakan effect. Kita menggabungkannya bisa menggunakan signal word cause, bisa menggunakan signal word effect. Ya. Contohnya di sini menggunakan signal word effect karena so ya yang kita gunakan. Kita menggabungkannya menjadi Rudy came to school late, so he received a punishment. Ini menggunakan so. Nah, setelah so kalimat effect. Misalkan kita menggunakan signal word untuk cause, bisa. Jadi signal word-nya terletak sebelum cause ya. Sebelum kalimat cause. Misalkan, because Rudy came to school late, he received a punishment. Nah, ini juga betul. Kemudian, contoh yang kedua. Perhatian yang kedua, ada dua kalimat juga. Yang pertama, my motorcycle broke down. I am taking my motorcycle to a repair shop. Nah, kita lihat di sini. Which one cause, which one effect. Jadi mana yang cause, mana yang effect. Kita lihat, effect itu terjadi karena ada cause. Apa cause-nya? Nah, cause-nya di sini karena sepeda motornya rusak. Nah, ini merupakan cause. Jadi, kita menggabungkannya bisa menggunakan signal word cause, bisa juga menggunakan signal word effect. Contohnya penggabungannya di sini tetap menggunakan therefore, itu untuk effect. My motorcycle broke down, therefore I am taking my motorcycle to repair shop. Bisa juga menggunakan signal word untuk cause ya, yaitu menggunakan since boleh karena di sini kalimat lengkap, ada subjek, ada verb. Jadi misalkan since my motorcycle broke down, I am taking my motorcycle to repair shop. Nah, bagaimana? Jelas semuanya? Terima kasih. Mudah-mudahan menambah pengetahuan kita tentang penggunaan cause dan effect dan signal word-nya. Sampai jumpa di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.